Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Kurnia Akbar dengan NIM 25111120740066 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 2025A mata kuliah Keterampilan Berbicara. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari tanah Jawa, yaitu Timun Mas. Dahulu kala, di Jawa Tengah ada seorang janda tua yang bernama Mbok Rondo. Pekerjaannya hanya mencari kayu di hutan. Sudah lama sekali Mbok Rondo ingin mempunyai seorang anak, tapi dia hanya seorang janda miskin. Lagi pula, ia sudah tua. Mana bisa ia mendapatkan anak? Pada suatu hari, sehabis mengumpulkan kayu di hutan, Mbok Rondo duduk beristirahat sambil mengeluh. Seandainya aku mempunyai seorang anak, beban hidupku agak ringan, sebab ada yang membantuku bekerja. Tiba-tiba, bumi bergetar seperti ada gempa bumi. Di depan Mbok Rondo muncul raksasa yang bertubuh besar dan wajahnya menyeramkan. Mbok Rondo takut melihatnya. "Hai Mbok Rondo, kamu menginginkan anak ya? Aku bisa mengabulkan keinginanmu," kata raksasa itu dengan suara keras. "Benarkah?" tanya Mbok Rondo, rasa takutnya mulai menghilang. "Benar, tapi ada syaratnya. Kalau anakmu sudah berumur 16 tahun, kau harus menyerahkannya kepadaku. Dia akan kujadikan santapan," jawab raksasa itu. Karena begitu ingin dia punya anak, maka Mbok Rondo tidak berpikir panjang lagi. Yang penting segera punya anak. "Baiklah, aku tidak keberatan," jawab Mbok Rondo. Kemudian raksasa itu memberi biji mentimun kepada Mbok Rondo. Mbok Rondo segera pulang dan menanam benih itu di halaman belakang. Setiap hari, Mbok Rondo menyirami biji timun itu. Ajaib, 2 minggu kemudian tanaman itu sudah berbuah. Buahnya lebat sekali. Di antara sekian banyak buah mentimun yang tumbuh, ada satu buah yang sangat besar, warnanya kekuningan. Kalau tertimpa sinar matahari, buah itu berkilau seperti emas. Mbok Rondo sangat tertarik pada buah mentimun yang paling besar itu. Ia memetiknya dan membawa pulang buah yang paling besar itu. Sesampainya di rumah, Mbok Rondo mengambil pisau dan membelah buah itu. Lalu ia membukanya dengan hati-hati. Ajaib, ternyata ada seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Ah, ternyata raksasa itu tidak berbohong, gumam Mbok Rondo. Sekarang aku punya anak perempuan. Aduh, senangnya hatiku. Mbok Rondo sangat gembira. Ia menamai bayi mungil itu Timun Mas dan dipanggil Timun Mas. Hari, bulan, dan tahun pun berganti. Timun Mas tumbuh menjadi seorang gadis jelita. Mbok Rondo sangat menyayangi Timun Mas. Pagi yang cerah, Mbok Rondo dan Timun Mas bersiap pergi ke hutan untuk mencari kayu. Tiba-tiba, bam, bam, bumi bergetar. Lalu disusul suara tawa menggelegar. "Hai Mbok Rondo, keluarlah. Aku datang untuk menagih janji itu," kata raksasa itu. Gemetar seluruh tubuh Mbok Rondo. Secepat-cepatnya ia memeluk Timun Mas lalu membisikkannya agar gadis itu sembunyi di kolong tempat tidur. Lalu Mbok Rondo keluar menemui raksasa itu. "Aku tahu kedatanganmu kemari untuk mengambil Timun Mas. Beri aku 2 tahun lagi. Kalau Timun Mas aku berikan sekarang tentu kurang lezat untuk disantap. Tubuhnya masih kecil." "Benar juga. Baiklah, 2 tahun lagi aku akan datang."
Kalau bohong, kamu akan kutelan mentah-mentah, ancam raksasa itu. Sambil tertawa, raksasa itu pergi meninggalkan rumah Mbok Rondo. Mbok Rondo menghela nafas lega. Kemudian ia masuk ke ruang rumah, menghampiri anaknya yang masih tersembunyi di kolong tempat tidur. "Anakku, keluarlah. Raksasa itu sudah pergi," kata Mbok Rondo. 2 tahun kemudian, Timun Mas sudah dewasa. Wajahnya semakin cantik, kulitnya kuning langsat. Tapi Mbok Rondo cemas jika teringat akan janjinya kepada si raksasa. Pada suatu malam, ketika Mbok Rondo sedang tidur, ia mendengar suara gaib di dalam mimpinya. "Hai Mbok Rondo, kalau kamu ingin anakmu selamat, mintalah bantuan kepada seorang pertapa di Bukit Gandul." Esok harinya, Mbok Rondo pergi ke Bukit Gandul. Di sana, ia bertemu dengan seorang pertapa. Pertapa itu memberikan 4 bungkusan kecil yang isinya biji timun, jarum, garam, dan terasi. Mbok Rondo menerimanya dengan rasa heran. Sang pertapa menerangkan khasiat benda-benda itu. Sesampainya di rumah, ia menceritakan perihal pemberian pertapa itu kepada Timun Mas. "Anakku, mulai saat ini kamu tidak perlu cemas. Kamu tidak perlu takut lagi kepada raksasa itu, sebab kamu sudah memiliki penangkalnya. Berdoalah selalu supaya Tuhan menyelamatkanmu," kata Mbok Rondo. "Terima kasih, Mbok." Demikianlah hari pun berganti. Hari berganti. Hingga pada suatu ketika Mbok Rondo sedang menjahit baju untuk Timun Mas, tiba-tiba bumi berguncang, pertanda raksasa datang. Raksasa itu datang lagi rupanya, gumam Mbok Rondo. Benar saja, tak lama kemudian raksasa itu sudah berada di ambang pintu. Ho, mana Timun Mas? Ayo cepat, serahkan dia padaku. Aku sudah sangat lapar," kata raksasa dengan suara menggelegar. Mbok Rondo keluar dengan tubuh gemetar. "Baiklah, akan kubawa dia keluar," kata Mbok Rondo. Ia segera masuk ke dalam rumah, diambilnya bungkusan pemberian sang pertapa, kemudian diberikan kepada Timun Mas. "Anakku, bawalah bekal ini. Pergilah lewat pintu belakang sebelum raksasa itu menangkapmu." "Baiklah, Mbok." Timun Mas segera berlari lewat pintu belakang. "Ingat anakku, jangan sampai lupa pesan pertapa. Kau ingat bukan?" "Ingat, Mbok." "Baiklah, cepat larilah." Tidak berlama kemudian, raksasa itu memanggil Mbok Rondo. "Mbok Rondo, mana Timun Mas?" Suara raksasa itu terdengar tidak sabar. Maafkan aku raksasa. Ada apa?" "Timun Mas sudah pergi." "Apa kau bilang?" geramnya sang raksasa. "Maafkan aku, kurang ajar. Mengapa kau biarkan Timun Mas pergi?" Dengan marah, raksasa itu segera mengedarkan pandangan ke sekeliling. Lamat-lamat dari kejauhan, ia melihat seorang gadis sedang berlari di padang rumput. "Hei, mau lari kemana kau gadis kecil?" Dengan modal tubuhnya yang sangat besar dan kesaktiannya, raksasa itu segera melangkahkan kakinya. Lalu ia tidak perlu berlari kencang. Namun, langkah-langkahnya yang lebar bagaikan gerak kaki kuda yang berlari cepat. Timun Mas yang berada di kejauhan dalam tempo singkat sudah hampir disusulnya. "Walau lari ke ujung dunia, pasti akan dapat mengejarmu," teriak raksasa. Timun Mas pun berlari dan mengambil segenggam biji timun dalam bungkusan.
Cepat ia taburkan biji mentimun itu di sekitarnya. Sungguh ajaib, mentimun itu langsung tumbuh dengan lebat. Buahnya besar. Raksasa itu berhenti seketika melihat buah mentimun terhampar di hadapannya. Hehehe, tidak mengapa bocah manis, larilah sekuat tenagamu. Toh nanti aku akan dapat menyusulmu. Dengan rakus ia melahap buah yang ada sampai satu pun tak tersisa. Setelah kenyang, raksasa itu beristirahat. Ia tidak begitu khawatir melihat timun mas berlari secepat-cepatnya. Gadis itu berlari sejauh mata memandang raksasa. Setelah istirahat, sang raksasa pun melanjut mengejar timun mas. Di saat yang kritis, timun mas menaburkan jarum ke tanah. Sungguh ajaib, jarum-jarum itu berubah menjadi hutan bambu yang lebat. Raksasa itu menebasnya, namun tubuh kakinya terasa sakit karena tergores dan tertusuk bambu yang patah. Ia pantang menyerah dan berhasil melewati hutan bambu itu dan terus mengejar timun mas. Keringat mulai membasahi tubuhnya. Ia ingat pada bungkusan pemberian petapa yang tinggal 2 itu. Isinya garam dan terasi. Ia segera membuka tali pengikat bungkusan garam. Garam itu ditaburkan ke arah raksasa. Seketika butiran garam itu berubah menjadi lautan. Raksasa itu terkejut karena tiba-tiba tubuhnya terjebur ke dalam laut. Tetapi berkat kesaktiannya, ia berhasil berenang ke tepi. Ia mengejar timun mas. Merasa dipermainkan, kemarahan raksasa itu semakin memuncak. Bocah kurang ajar, kalau ku tangkap akan kutelan kau bulat-bulat. Timun mas semakin khawatir karena raksasa itu berhasil melewati lautan yang sangat luas itu. Akan tetapi ia tidak putus asa. Ia berlari meskipun sudah kelelahan. Raksasa itu terus mengejar. Timun mas melemparkan isi bungkusan yang terakhir, yaitu terasi. Seketika terasi yang dilempar timun mas berubah menjadi lautan lumpur yang mendidih. Raksasa itu terkejut sekali. Dalam sekejap tubuhnya ditelan lautan lumpur. Dengan segala upaya, ia berusaha menyelamatkan diri. Ia meronta-ronta, tapi usahanya sia-sia. Tubuhnya pelan-pelan tenggelam ke dalam dasar. Kemudian, raksasa itu berkata, "Timun mas, tolonglah aku. Aku berjanji tidak akan memakanmu." Raksasa itu meminta belas kasihan. Namun, lumpur panas itu menelan tubuh si raksasa. Matilah si raksasa itu di dalam dasar danau. Kini, timun mas bisa bernafas lega karena selamat dari bahaya maut. Segera, timun mas berjalan ke arah rumahnya. Di kejauhan, nampak Mbok Rondo yang berlari ke arah timun mas. Kiranya wanita itu mengkhawatirkan keselamatan anaknya. "Syukurlah anakku, ternyata Tuhan masih melindungimu," kata Mbok Rondo setelah keduanya saling mendekat. Mereka berpelukan dengan rasa haru dan bahagia. Sekian cerita dongeng timun mas dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.